Ini permasalahannya bukan bagaimana nanti Anda bisa sukses atau tidak, caranya seperti apa, tapi labelisasi diri Anda ini akan menentukan siapa Mas Ade Koswara, siapa temannya Mas Ade, ya, Mas Adi misalnya, siapa yang sedang nonton video ini, ya, itu berawal dari labelisasi dari diri Anda. So, buang jauh-jauh kalimat ngenes, kata-kata ngenes yang melabelisasi diri Anda. Yang kedua nih, ya, kalaupun ini sisi baiknya, sisi menariknya nih. Kalaupun ternyata, ya, memang Anda berawal dari kehidupan yang ngenes, selamat. Makin jelek latar belakang kehidupan Anda memulai sebuah bisnis, makin laku Anda jual story-nya suatu hari nanti ketika Anda sukses. Bisa dipahami? Ya. Pokoknya kalau Anda perhatikan, semua orang sukses ketika dia bercerita tentang kesuksesannya, pasti seringkali, hampir selalu menceritakan tentang bagaimana dia awalnya gagal, bagaimana awalnya dia ngenes, bagaimana dulu awalnya dia nggak punya apa-apa, bagaimana awalnya dia hutang miliaran, bagaimana awalnya dia dulu jatuh, tapi bagaimana akhirnya dia bisa bangkit dan akhirnya sukses, itu yang diceritakan. Jadi selamat kalau Anda punya kehidupan yang ngenes, nikmati, syukuri. Ya, kalau perlu Anda bikin diary. Ya, karena cerita ngenes Anda hari ini akan menjadi cerita yang sangat inspiratif, sangat motivasional, yang bisa Anda jual jadi cerita yang harganya miliaran. Bisa dimana? Ya, pendek cerita kayak gue lah waktu itu, ya, hutang 2 miliar. Ya kan sekarang jadi cerita. Ya, kalau gue nggak hutang 2 miliar, mungkin gue juga mungkin biasa-biasa aja, gue nggak jadi bangkit sedemikian rupa sehingga gue harus kerja kerasnya habis-habisan. Pendek cerita itu jadi cerita yang bisa saya jual gitu. Ya, saya jual tuh bukan lo mau denger cerita gue, lo bayar mau denger cerita gue. Oh ya, nggak gitu-gitu juga deh, please deh. Tapi you know what I mean? Ya, Anda tuh bisa menceritakan itu dan itu menjadi sebuah fondasi cerita bagaimana bisa sukses. Oke, jadi untuk Mas Ade Koswara, ini jawaban dari saya. Anda harus berbangga, bersyukur jadi pribadi ngenes. Ya, tapi jangan selalu ngenes. Ya, maksud saya, putuskan rantai kemiskinan Anda, rantai kengenesan Anda dengan mengubah mindset Anda. Oke? Nah, tapi tetap bersyukur. Kenapa? Karena ini suatu hari nanti bisa jadi sebuah branding yang sangat luar biasa. Ya, misalnya Ade Koswara. Nah, anggaplah ini bukan Ade Koswara ya. Saya percaya beliau bukan pria ngenes. Namanya Andika deh. Ya. From ngenes to gemes. Ya. Kan kalau udah punya duit ngegemesin gitu kan misalnya ya. Kalau udah seksi kan udah six pack, udah punya duit ya, bisa fitness dan seterusnya, ngegemesin. From ngenes to gemes misalnya, itu yang muncul di kepala gue sekarang spontan. Oke? So thank you Mas Ade Koswara. Pertanyaan berikutnya ya, ini lagi yang menarik nih. Kita jawab mungkin 2 aja lah ya. Berikutnya nanti di Ask Amazing Mentor berikutnya. So pastikan dong you subscribe supaya you tetap dapat updatean dari saya, your amazing mentor. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Yordan Sungkar. Wah, ini Rifat Sungkar, saudaranya mungkin, ya, ya, atau artis siapa tuh Sungkar, ya itulah ya. Gimana cara tahu bisnis yang kita jalanin itu benar dan menjanjikan? Gimana cara tahu bisnis yang kita jalanin itu benar dan menjanjikan? Oke, saya loading dulu jawabannya apa ya. Oke. Siapa tadi pertanyaannya? Jawabannya Mas Yordan ya, Yordan Sungkar. Oke, kalau kita bicara bisnis, oke, kita sepakati dulu nih ya, bisnis kan luas, oke, supaya kita sama-sama punya pemahaman yang minimal 1 halaman lah untuk bahasan singkat ini. Kalau kita bicara bisnis, kita bicara cash, kita bicara profit, ya intinya kita bicara duit, oke, dolar. Karena kalau Anda berbisnis, terus nggak dapat cash-nya, nggak dapat profitnya, Anda bukan berbisnis. Ya, Anda sedang melakukan kegiatan sosial. Artinya apa? Tadi pertanyaannya bagaimana Anda mengetahui bisnis ini baik dan menjanjikan. Artinya, kalau kita sudah sepakat ini, oke, kalau ternyata dalam proses bisnis Anda
Anda tidak mendapatkan ini, ya wis, close down your business, that's it, tutup bisnis Anda. Oke? Ya, bukan buka hari ini restoran misalnya, terus besok belum dapat untung langsung Anda tutup, ya nggak gitu juga gitu. Ya, Anda coba lihat setahun, ya maksimal 2 tahun deh katakan. Kalau Anda nggak dapat juga cash profit, Anda bleeding terus, bisa jadi ini adalah, walaupun kita harus evaluasi dulu ya, bisa jadi adalah bisnis yang mungkin tidak menjanjikan buat Anda, atau memang Anda tidak bukan di situ dunia Anda. Oke, nah sekarang saya coba akan bahas ya, saya akan coba bahas jawaban yang lebih detail. Bagaimana Anda tahu bisnis Anda ini benar atau menjanjikan. Oke, so yang pertama, saya tulis ya biar hemat kertas. Yang pertama, Anda harus tahu dulu ya, alasan Anda berbisnis apa. Ini penting, karena bisa jadi Anda hanya diwarisi perusahaan oleh orang tua Anda. Anda hanya meneruskan bisnis keluarga Anda. Mungkin alasannya hanya sekedar untuk yang penting bisnis ini nggak tutup. Sehingga kalau dia cuma dapat profit sedikit pun nggak jadi besar, dia asal nggak tutup, ya sudah, karena memang itu adalah alasan Anda. Ya jangan salah kalau bisnis Anda tidak jadi miliaran, tidak jadi ratusan miliar omsetnya, tidak jadi triliunan, karena memang alasan Anda, niat Anda, mindset Anda tadi yang saya bahas di sebelumnya, Anda hanya untuk mempertahankan bisnis Anda. Oke, jadi alasan ini harus Anda perbaiki dan Anda harus terus, istilahnya niat lah ya, kita bahasa lebih spiritualnya gitu. Ya, niat Anda apa dalam menjalankan bisnis Anda? Apakah Anda benar-benar ingin membesarkan bisnis Anda? Apakah kadang ada juga kan yang udah besar, terus kalau bisnis startup sekarang ini Anda akan jual ya, yang penting Anda dapat duitnya. Jadi Anda tidak harus terlalu punya emotional engagement dengan bisnis startup Anda misalnya. Ya, nah itu semua Anda harus tentukan dari awal teman-teman. Sehingga Anda baru tahu ini benar-benar, ini tadi kan pertanyaan benar atau menjanjikan, kan pertanyaannya Mas Yordan gitu kan, benar atau enggak nih bisnisnya yang sedang jalani, ya menjanjikan enggak? Nah itu harus mulai dari sini dulu, karena kalau kita bicara janji tadi itu kan sebenarnya ujung-ujung dari niat Anda kan, menjanjikan kan urusan profit misalnya, niat Anda harus tahu dulu.